Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NPM 3341927. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi efektivitas serta akan menganalisis sebuah video. Video ini merupakan sebuah tugas mata kuliah kecakapan komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ati Ardiansyah. Slide selanjutnya yaitu ada outline yang akan dibahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada teori dasar, yang ketiga ada analisis video, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Untuk outline yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, komunikasi ini merupakan proses dua arah untuk mencapai sebuah pengertian yang dimana audiens tidak hanya bertukar informasi saja, tetapi menciptakan sebuah informasi dan berbagi makna dari informasi tersebut. Menurut asal katanya, bahwasanya komunikasi adalah sebuah atau proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan yang semiotika yang dapat dipahami bersama. Sehingga dapat dijelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu sebuah pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, pada komunikasi ini terdapat aktivitas yang dilakukan. Yang dilakukan itu ada dua cara, yaitu ada komunikasi secara langsung dan komunikasi secara tidak langsung. Untuk komunikasi secara langsung yaitu dengan cara lisan atau verbal, yang dimana kita dapat memudahkan kedua belah pihak itu untuk saling mengerti. Sedangkan komunikasi secara tidak langsungnya yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Mickey Foskey, bahwasanya komunikasi itu merupakan label untuk sekelompok perilaku atau hal-hal yang Anda lakukan dan hal-hal yang Anda katakan secara teratur yang penting ketika bekerja dengan orang lain. Nah, proses komunikasi itu melibatkan pesan yang Anda butuhkan untuk berkomunikasi, dan pesan tersebut akan dikirimkan ke penerima baik secara verbal maupun nonverbal. Penerima tersebut kemudian akan menerjemahkan kata-kata atau isyarat nonverbal tersebut menjadi suatu konsep. Selanjutnya yaitu ada teori dasar. Yang pertama itu ada efektivitas komunikasi yang merupakan suatu proses penyampaian pesan yang mampu mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan sebuah umpan balik atau feedback ataupun reaksi sehingga pesan yang disampaikan tersebut berhasil tersampaikan dan menimbulkan sebuah komunikasi yang efektif. Bagian lain yang sering diabaikan dari komunikasi efektif itu adalah ketika keadaan emosional penerima. Selain efektivitas komunikasi, ada juga yang dinamakan dengan hambatan komunikasi. Nah, hambatan ini merupakan filter yang nantinya digunakan untuk memutuskan apa yang berguna bagi kita nantinya. Ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama itu dengan cara mendengarkan dengan baik, yang dimana sudah kita ketahui kalau misalkan kita ingin kalau misalkan ada seseorang yang berbicara, maka kita harus mendengarkan dengan baik agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Yang kedua yaitu ada sebuah masukan. Nah, masukan atau umpan balik ini merupakan menyatakan kembali pesan orang lain dengan kata-kata kita sendiri. Ini dapat membantu kita untuk memastikan bahwa kita dapat memahami pesan dengan benar.
betapa jauh lebih baiknya kan komunikasi sehari-hari jika pendengar mencoba memahami sebelum mereka mencoba mengevaluasi apa yang dikatakan seseorang. Sudah dikatakan bahwasanya tadi ada beberapa cara untuk mengatasi sebuah hambatan dalam berkomunikasi. Salah satunya yaitu dengan cara mendengarkan dengan aktif. Nah, untuk pendengar aktif ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu jangan menyelesaikan kalimat orang lain. Dalam artian ketika ada seseorang yang sedang berbicara, terus kita menyela dan meneruskan perkataan mereka, maka itu bakalan tidak baik. Jadi kita harus menunggu selesai mereka berbicara terlebih dahulu. Yang kedua itu ada rencanakan tanggapan setelah orang lain selesai berbicara, bukan saat orang tersebut berbicara. Dalam artian selesaikan terlebih dahulu pembicaraan yang sedang kalian lakukan. Jangan sampai ketika ada orang yang sedang berbicara, kita malah menyela atau memotong pembicaraan tersebut. Terus yang ketiga itu berikan umpan balik, tetapi jangan sampai menyela terus-menerus. Dalam artian ini bahwasanya ketika informasi yang mereka sampaikan ke kita itu benar atau tidak, kita jangan sampai menyela kesalahannya, tetapi berikan dia informasi yang baik, tapi jangan sampai menyela. Terus yang terakhir itu ada buat catatan singkat. Nah, ini akan memaksa seseorang untuk berkonsentrasi pada apa yang dikatakan nantinya. Menurut Mike Poskey bahwasanya efektivitas komunikasi tergantung pada 3 faktor, yaitu ada konteks, isi, dan penerima. Nah, untuk konteks yaitu bagian dari komunikasi yang mengelilingi kata atau bagian lisan ataupun tertulis yang dapat mempengaruhi maknanya. Konteks komunikasi ini terkadang tampak bertentangan dengan komunikasi. Misalnya, ketika informasi faktual yang diketahui orang tersebut mengenai subjek menentang ataupun bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam komunikasi itu sendiri. Jadi dalam komunikasi lisan itu konteks tersebut mungkin termasuk dalam bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan tingkat ataupun keadaan emosi. Yang kedua itu ada isi ataupun konten, yang dimana merupakan kata-kata atau simbol yang sebenarnya yang merupakan bagian dari pesan yang dikenal sebagai bahasa. Yang ketiga itu ada penerima, yaitu audiens yang mendengarkan sebuah informasi ataupun sebuah pembicaraan. Nah, bagian lain yang sering diabaikan dari komunikasi efektif itu ketika keadaan emosional penerima. Sehingga kita harus memperhatikan beberapa isu yang berkaitan dengan komunikasi. Yang pertama itu bagaimana kita harus berkomunikasi dengan penerima. Misalnya ketika berkomunikasi lewat email, pesan suara, ringkasan tertulis, singkat maupun panjang, dialog, dan interaksi. Yang kedua itu ada apa yang harus kita komunikasikan kepada penerima, apakah orang ini membutuhkan informasi atau tidak. Terus yang ketiga itu kapan kita harus berkomunikasi dengan penerima, apakah kita perlu membuat janji dengan mereka, apakah tidak perlu. Terus yang selanjutnya itu ada seberapa sering Anda harus berkomunikasi dengan penerima. Misalnya kita berkomunikasi setiap hari, sangat sering, atau hanya jika ada masalah saja, waktunya setiap hari atau setiap minggu. Terus yang terakhir itu ada persiapan apa yang diperlukan untuk mendapatkan penerimaan atau penerimaan penerima, yang dimana apakah kita memerlukan persiapan yang signifikan ataupun pendek dan panjang, dan bagaimana cara kita mengungkapkan beberapa percakapan itu. Selanjutnya yaitu untuk outline yang ketiga ada analisis video. Nah, untuk video yang saya analisis itu didapatkan konteksnya itu membahas politik mengenai kemitraan komprehensif dan kerjasama dengan antara dua negara, yaitu Indonesia dengan
Amerika Serikat. Nah, sedangkan untuk isinya atau kontennya itu didapatkan bahwa dalam isi pidatonya itu berhubungan dengan demokrasi, toleransi, serta kebudayaan. Sedangkan untuk reception atau penerima, dalam artian penerima ini adalah audiens. Nah, audiens ini menerima pidato yang disampaikan oleh pembicara. Terus yang selanjutnya itu ada kultur. Nah, kultur ini merupakan tata krama. Pada saat pembicara sedang berpidato, pada awal pidatonya itu dia menyapa audiens dengan hangat, sehingga audiens pun menerimanya dengan hangat pula. Selanjutnya yaitu ada verbal. Nah, verbal ini berbicara langsung di depan khalayak ramai, yang dimana pembicara tersebut berbicara langsung di depan audiens. Serta untuk nonverbalnya itu disampaikan melalui gerak tubuh, mimik, wajah, dan emosi, yang dimana kita lihat bahwasanya ketika seseorang berpidato itu akan terlihat gerak tubuhnya bagaimana, mimik wajahnya seperti apa, dan emosinya yang dia katakan itu seperti apa. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya itu adalah komunikasi efektif yaitu menyampaikan informasi yang terjadi pada saat interaksi berlangsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.